Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ustaz, izin Ustaz. Pak Imam, alhamdulillah sehat Pak Imam. Tak dengar ya? Sudah sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin kami dengar sakit. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Mudah-mudahan kita sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati dan yang kami muliakan alim ulama, guru-guru kita, para asatiz kita, imam kita, kemudian yang kami hormati orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat kesempatan ataupun kesehatan, karena sesungguhnya nikmat yang sama dan juga kesempatan yang sama tidak akan diberikan dua kali, tidak akan terulang dengan bentuk ataupun waktu yang sama. Maka oleh karena itu, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, nikmat kesempatan ini, alhamdulillah, mari sama-sama kita lakukan yang terbaik, kita perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan juga salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi besar kita, suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama masuk surga bersama dengan rombongan Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah, insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita masuk kepada kajian kitab Riyadhus Shalihin, sebelum itu kami ingin mengingatkan kita bersama tentang sebuah hadis, dan hadis ini berisi doa tentang bulan Rajab, dan doa ini sering kita baca tatkala kita memasuki bulan Rajab dan sering disampaikan oleh ulama-ulama kita. Hadis tentang doa bulan Rajab, hadis ini ternyata setelah diteliti oleh ulama kita, para ulama hadis, hadisnya masih diragukan atau disebut sebagai hadis dhaif oleh kalangan ulama kita. Kenapa dhaif? Dalam silsilah sanadnya, dalam silsilah sanad ataupun orang yang meriwayatkan hadisnya, ternyata di dalam itu ada namanya Ziyad An-Numairi, ya. Ziyad An-Numairi meriwayatkan hadis lagi dari Anas bin Malik. Siapa Ziyad An-Numairi? Ternyata menurut Imam An-Nawawi, ya, dalam kitab Al-Adhkar
beliau sebutkan Ziyad An-Numairi ini dhaif, orangnya dhaif. Atau Imam At-Tabari atau Brani menyebutkan Ziyad An-Numairi munkarul hadis. Munkarul hadis. Artinya apa? Tatkala seseorang itu disebut sebagai munkarul hadis, maka hadisnya ulama mengatakan tidak bisa diterima, bahkan hadisnya dhaif. Maka bunyi hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memasuki bulan Rajab, Rasulullah berkata, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu doa yang sering kita hafal, sering kita ucapkan, dan alhamdulillah kita sudah hafal semuanya. Ternyata riwayatnya dhaif. Lalu bagaimana kita sebagai umat Islam yang hari ini masih membaca doa ini? Ulama mengatakan membaca doa ini hukumnya boleh, karena doa, kandungan doa dalam riwayat ini bagus, tidak ada masalah. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan juga bulan Sya'ban nantinya, wa ballighna Ramadan, dan juga berkahilah kami nanti di bulan Ramadan. Sampaikanlah kami nanti di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan hadis yang dhaif tadi? Jadi ulama mengatakan, menyatakan atau menyebutkan bahwa doa itu adalah hadis sahihnya dari Rasulullah, ini yang masalah. Ini yang tidak dibenarkan oleh ulama, karena riwayatnya masih diragukan. Bahkan ada yang mengatakan riwayatnya dhaif. Ya, Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Adhkar riwayatnya dhaif. Tapi kita sebagai umat Islam boleh membaca doa ini, silakan saja, tidak ada masalah. Tapi meyakini itu dari hadis sahih Rasulullah, ini masalah. Itu saja. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita bisa membedakannya, mana yang hadis, mana yang tidak gitu ya. Dan tapi membaca doa ini silakan ya, atau membaca doa seperti ini, Allahumma barik lana fi Muharram, boleh saja, karena itu adalah doa. Doa silakan saja, tidak ada masalah. Itu Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk meluruskan kita bersama supaya nanti tidak ada kesalahan. Kadang nanti ada orang mengatakan itu hadisnya dhaif loh, tak boleh kita amalkan gitu ya. Hadisnya dhaif, ngapain baca doa itu? Kadang mana tahu ada orang yang mengatakan seperti itu nanti. Maka seperti itu penjelasannya. Jadi ulama mengatakan hadis dhaif itu kalau dia tidak bertentangan, tidak berbicara masalah hukum syariat, halal haram, dan juga tidak berbicara masalah akidah ya, tentang akidah kita, maka silakan saja untuk fadail akmal ya, untuk fadail akmal. Jadi demikian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala tentang hadis doa bulan Rajab. Maka silakan Bapak Ibu perbanyak doa itu, karena doa itu baik untuk kita. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab, bulan yang agung. Rajab artinya agung ataupun mulia. Siapa yang memuliakan? Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah pada malam ini kita sudah masuk kepada bab yang baru ya. Ini nikmat luar biasa ini. Ada kopi, ada teh ya. Silakan dipilih ya. Masya Allah. Ya agak melek sikit kopi Ustaz ya. Baik. Udah nih teh saja Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini kita masuk kepada pembahasan yang baru, di mana minggu kemarin kita sudah selesaikan pembahasan masalah niat, hadis yang ke-12 ya, tentang 3 orang yang terkurung di dalam goa, yang mana mereka bertawassul dengan amal ibadah yang pernah mereka niatkan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, dan pintu gua terbuka dan mereka bisa keluar dari gua tersebut.
dan itu sudah kita bahas bersama-sama. Maka Bapak Ibu bertawasul silakan, dengan amal ibadah silakan, ya, silakan apa amal ibadah yang pernah kita lakukan dan menurut kita itu adalah amal ibadah terbaik kita, ya, terbaik kita, ikhlas benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bertawasullah kepada Allah, ya. Berniatlah dengan ibadah tersebut, mudah-mudahan Allah apa keinginan kita sebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan itu Allah kabulkan permintaan kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, masuk kita pada bab yang kedua. Bab ini juga tidak asing sebenarnya kepada kita, bab taubat, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu kita sudah pernah melaksanakan taubat ini. Namun menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah benar taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Taubat An-Nawawi memasukkan dalam kitab Riyadhus, artinya ini penting bagi kita bersama, karena sesungguhnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bersama, kullu bani adama khata'un, setiap anak cucu Adam ini ada salahnya, pernah melakukan yang bersih sempurna, tak ada, ya. Karena Rasulullah telah mengingatkan ini kepada kita. Namun sebaik-baik orang yang bersalah, wa khairul khata'inat tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah itu orang yang mau bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa itu taubat? Ya, apa itu taubat? Ulama mengatakan taubat berasal dari kata taba yatubu, taubatan. Artinya apa? Roja'a. Apa arti roja'a? Kembali. Jadi taubat itu adalah ar-ruju', ya. Ar-ruju' min maksiyatillahi ta'ala ila ta'atihi. Kembali, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas maksiat yang telah kita lakukan. Artinya apa? Memohon ampun kepada Allah atas maksiat yang telah kita lakukan. Artinya Bapak Ibu kita sadar ternyata kita telah melakukan kemaksiatan kepada Allah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah. Itulah taubat, ya. Itulah taubat. Maka Imam An-Nawawi menyebutkan di awal kitabnya, qala al-ulama, para ulama mengatakan at-taubatu wajibatun. Masya Allah, taubat itu adalah wajib. Bapak Ibu yang kami muliakan, tatkala kita melakukan kesalahan, tatkala kita melakukan penyimpangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sadar atas kesalahan itu, maka taubat wajib. Wajib kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang kita lakukan. Apapun kesalahan kita, ya, mata mungkin melihat yang tidak baik, mulut mungkin yang menyebut yang tidak baik, menceritakan keburukan orang lain, bahkan menfitnah orang lain, kaki yang dilangkahkan ternyata langkahnya bukan ke tempat yang baik, ya, dan banyak sekali yang mungkin kadang kita tidak sadar telah melakukan kesalahan, ya. Maka apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubatu wajibatun min kulli dzambin, maka taubat itu wajib dari setiap dosa yang telah kita lakukan. Apapun dosa kita, maka hukum taubat itu adalah wajib. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi, ya. Walaupun nanti masalah ataupun kesalahan ataupun maksiat kita itu baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala langsung atau ada hubungannya dengan manusia. Jadi Bapak Ibu, cara taubatnya ternyata berbeda, ya, ada syaratnya.
menurut para ulama kita ada syaratnya. Taubat kita kepada Allah, kesalahan kita langsung berhubungan kepada Allah, tidak ada berhubungan dengan manusia. Contohnya apa? Solat 5 waktu umpamanya. Solat kita tidak ada hubungannya dengan orang lain, ya, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tapi apa hubungannya? Langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana taubatnya? Inilah kelanjutannya. La tata'allaku bihaqqi adami. Ada 3 syarat taubat yang ada hubungannya dengan manusia. Artinya apa? Kesalahan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kesalahan yang kita lakukan berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti solat tidak kita lakukan, puasa kita lakukan, ya. Maka taubatnya ada 3 syarat. Ahaduha, yang pertama, ayyuqli'a anil ma'siyati. Yang pertama, seketika itu dia hentikan kemaksiatan tersebut. Pak Ibu, syarat yang pertama, ya, ketika kita tahu telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh melihat ataupun melihat sesuatu yang dilarang, ya, maka tatkala itu kita palingkan langsung mata kita dan tidak lagi mengulanginya, ya. Hentikan seketika itu langsung, ya, hentikan seketika itu langsung. Yang kedua, wasani, ada rasa penyesalan di dalam hati kita. Pernah enggak Bapak Ibu kita merasa tatkala kita melakukan dosa, tatkala kita melakukan maksiat kepada Allah, ada rasa penyesalan di dalam hati kita? Kalau masih ada rasa penyesalan tersebut, alhamdulillah, itu artinya keimanan kita masih ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takutlah kita tatkala kita melakukan suatu dosa, suatu maksiat kepada Allah, tetapi kita enteng-enteng saja, seakan-akan tak ada membuat kesalahan, seakan-akan tidak ada melakukan dosa kepada Allah, maka na'udzubillahi min dzalik. Maka yang kedua syaratnya ayyandama ala fi'liha, langsung ataupun kita merasa ada penyesalan di dalam hati kita. Pertama, hentikan langsung perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, ada rasa penyesalan di dalam hati kita. Dan yang ketiga apa? Wasalis ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Bertekad di dalam hati kita, berniat di dalam hati kita dengan sungguh-sungguh bahwa kita tidak akan mengulanginya untuk selama-lamanya, ya, tidak akan mengulanginya untuk selama-lamanya. Maka 3 syarat ini kalau sudah kita lakukan, maka kata ulama sahlah taubatnya, dan insya-Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau salah satu di antara yang 3 ini tidak terpenuhi, maka belum tentu taubat kita diterima oleh Allah. Maka kadang-kadang kita bertaubat, setelah itu lakukan lagi, taubat lakukan lagi, akhirnya mengulang-ulang terus. Akhirnya taubat sambal lado. Kok bisa sambal lado namanya? Dia pedas, tapi kita pengen nambah terus, ya. Gitu. Iya. Taubat sambal lado, ya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu Bapak Ibu, ya. Maka 3 syarat ini mesti ada, ya. Maka Imam An-Nawawi menyebutkan, sebelum kita masuk kepada hadis-hadisnya, Imam An-Nawawi menyebutkan ini di awal, ya. Jadi itu ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in fuqida ahadus thalatha lam tasihha taubatuhu. Tak sah taubatnya kalau salah satu di antara yang 3 tadi tidak terpenuhi, ya. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaku bi adamiyyin fasyurutuha arba'ah. Maka tatkala kesalahan yang kita lakukan itu berhubungan dengan manusia, maka syaratnya ada 4. Allah langsung syaratnya 3 tadi, berhubungan dengan manusia syaratnya 4. Hadhihi tsalatsa,
yang tiga tadi, artinya yang pertama, yang tiga disebutkan tadi itu juga syaratnya. Yang pertama, dia hentikan kesalahannya tersebut ataupun dosa yang dilakukannya kepada manusia tersebut, seketika itu dia hentikan. Meribah, dia hentikan langsung ribahnya. Menfitnah, hentikan fitnahnya langsung. Mencuri, dihentikan langsung, tidak lagi. Kemudian ada penyesalan di dalam hatinya. Yang ketiga, dia tidak melakukan perbuatan itu, bertekad di dalam dirinya tidak akan melakukan perbuatan itu untuk selama-lamanya dan tidak akan mengulanginya. Maka yang keempat adalah ayyabara'a min haqqi sahibiha. Dia harus lepaskan hak dari orang yang dia sakiti tadi, orang yang dia zalimi. Contoh, mencuri harta orang yang kita ambil, maka taubatnya apakah bisa langsung kita minta ampun kepada Allah? Selesaikan dulu dengan orang yang kita curi tadi. Harta yang kita ambil, balikkan lagi, ya, balikkan kepada orang yang bersangkutan. Ustaz, orangnya sudah meninggal tak ada lagi, gimana cara balikkan? Kalau ada keluarganya, balikkan kepada keluarganya. Itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara taubatnya begitu, Bapak Ibu. Kalau kita tidak tahu orangnya di mana, ya, orangnya entah kemana dan di mana, sama siapa, kita nggak tahu. Ya, nggak tahu lagi. Ya, maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya, kita tidak tahu lagi entah mau kemana. Maka Bapak Ibu, kalau ada kesalahan kita dengan orang lain, mungkin kata dulu yang pernah kita ucapkan kepada dirinya dan menyakiti hatinya, maka minta maaflah kepadanya. Mintalah kata-kata itu dihalalkan ataupun minta maaflah kepada yang bersangkutan. Ya, status yang kita buat mungkin menyinggung ataupun menfitnah orang lain, hapus statusnya tersebut, minta maaf kepada orangnya, ya, hapus status tersebut, minta maaf kepada orangnya. Begitulah seterusnya Bapak Ibu, ya, karena memang kita tersilap. Manusia itu kan insan nasia, suka lupa kadang-kadang melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita melakukan dosa tersebut, inilah caranya, kata Allah, taubat. Bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan, kesalahan apapun yang kita lakukan, kalau berhubungan dengan orang lain, balikkan ataupun minta maaf kepadanya. Karena sesungguhnya kalau itu tidak kita lakukan, orangnya kita tahu dan kita biarkan saja, na'udzubillahi min dzalik, taubat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sepertiga malam kita menangis merangung-rangung, tapi kepada orang tersebut kita tidak minta maaf, juga tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita hati-hati Bapak Ibu, ini menyangkut dengan orang lain. Kalau langsung kesalahannya kepada Allah, bisa kita langsung bertaubat dengan 3 syarat tadi. Tapi kalau dengan manusia, 4 syaratnya. Selesaikan dulu dengan manusia, baru minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya dah minta maaf, tapi orang tersebut mengatakan sampai mati tak akan aku maafkan. Nauzubillah. Gimana tuh Ustaz? Urusan kita selesai Bapak Ibu. Urusan kita selesai. Kalau perkataan, tapi kalau hutang tak cukup minta maaf. Balikkan. Ya, hutang. Atau harta, ya, harta orang lain yang kita ambil, kalau dia mau memaafkan kita, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka bayar hutang tersebut. Tak cukup dengan maaf saja, ya, tak cukup dengan maaf saja. Maka selesaikan urusan kita dengan orang lain, baru menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah kata ulama kita, 4 syaratnya, ya, 4 syaratnya tatkala kesalahan kita itu berhubungan langsung dengan manusia, ya, entah hartanya diambil, entah apapun lah kezaliman yang kita lakukan kepada manusia, maka mesti kita selesaikan dulu dengan manusia, dengan sahabat kita, dengan keluarga kita tersebut, baru kita bertaubat, betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami lanjutkan. Wa yajibu ayyatuba min jami'iz dzunub.
maka taubat itu wajib dari seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu 'inda ahlil haq. Bagaimana kalau taubat itu sebagian saja kita lakukan, tidak kepada seluruh kesalahan? Taubat pilih-pilih, ya. Ya, taubat pilih-pilih. Jadi ulama mengatakan kesalahan kita banyak ini Bapak Ibu. Yang umpamanya kesalahan mata, kesalahan tangan, kesalahan bibir, mulut, lisan. Kita taubatnya hanya kesalahan mata saja. Bagaimana? Yang lain tidak. Maka kata ulama, fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu. Kalau dia taubat sebagian saja, sah juga taubatnya. Taubat dia atas kesalahan mata dia, tak akan lagi pernah melihat yang tidak-tidak, ya. Tak akan pernah melihat yang tidak-tidak lagi. Taubat, sudah taubat. Mata taubat, maka taubatnya insyaallah akan diterima selama 3 unsur syarat tadi terpenuhi. Lalu bagaimana sebagian yang lainnya? Wa baqiya alaihil baqi. Maka yang belum dia minta taubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka yang lain pernah ditanya tentang taubat nasuha. Kan ada istilah taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Bagaimana taubat yang sebenar-benarnya taubat tersebut? Maka kata Umar bin Khattab mengatakan, taubat yang sebenar-benarnya taubat itu adalah ketika seseorang melakukan suatu dosa, suatu keburukan, ya, ketika dia melakukan keburukan, summa la ya'udu ilaihi abada, kemudian dia tidak akan mengulangi, tidak pernah, itulah taubatan nasuha. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada dalil ataupun ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi untuk memulai bab taubat ini sebelum masuk kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, ya. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, kembalilah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita. Ternyata Bapak Ibu, apakah orang beriman itu tidak pernah melakukan dosa? Tidak. Di sini Allah membuktikan, menyampaikan kita orang beriman itu ternyata juga melakukan kesalahan kepada Allah. Maka dipanggil oleh Allah, watubu, kembalilah kalian kepada Allah. Ya, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam tafsir At-Tabari, terkala Imam At-Tabari menyebutkan ataupun menyatakan tentang ayat ini, beliau mengatakan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang telah kita lakukan keburukan ataupun dosa kepada Allah. Larangan yang Allah larang, suatu perbuatan yang Allah larang, maka kita hindari, dan satu perbuatan yang Allah perintahkan kita lakukan. Ya. Banyak keburukan yang kita lakukan seperti ghaddil basar, itu menundukkan pandangan. Ketika kita tidak bisa menundukkan pandangan kita dari sesuatu kemaksiatan, maka itu adalah suatu dosa. Wa hifdzil faraj, menjaga kemaluan kita, ya, dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taraka dukhul, ya, dan meninggalkan masuk ke rumah orang selain rumah hati kita sebelum diizinkan oleh tuan rumah untuk masuk. Ini adab sebenarnya.
Dan ini bisa jadi menjadi suatu dosa bagi kita. Tatkala kita masuk bertamu ke rumah orang lain, nyelonong, belum disuruh masuk sudah masuk, ini dilarang dalam agama kita. Bahkan dalam sebuah hadis, tatkala 3 kali kita panggil atau kita ucapkan salam, orang rumah tidak menyahut, ya sudah, silakan pergi dari rumah tersebut. Ya, itu adabnya. Bahkan ketika kita bertamu itu Bapak Ibu, adab kita di depan pintu, kita bahkan dilarang pas langsung depan pintunya, ya. Diusahakan untuk di samping, ya, di mana pintu itu tatkala dibuka kita tidak melihat langsung ke dalam rumahnya. Begitu adabnya. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu orang dalam rumah pakai jilbab atau tidak, atau ada sesuatu yang yang tidak boleh kita lihat di dalam rumah mereka. Ya, tidak boleh dilihat dalam rumah mereka. Maka mestinya seperti itu. Tatkala kita bertamu pun, tatkala orang rumah tidak mengizinkan kita masuk, orang rumah bukan orang tuan rumah ya, bukan orang rumah ya, orang rumah istri ya. Rumah istri ya, nah, tidak mengizinkan masuk, bahkan kita tidak boleh untuk masuk, nyelonong tidak boleh. Ini disebutkan oleh Imam At-Tabari. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat yang ketiga, Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilai. Minta ampunlah kalian kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilai, dan kembalilah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam tafsir Al-Qushairi disebutkan istaghfiru itu adalah istighfar, ucapan istighfar. Ya, astaghfirullah, astaghfirullah. Huwa taubah, itulah taubat, kata Imam Al-Qushairi. Jadi Bapak Ibu, seringan-ringannya taubat itu istighfar tadilah. Ya, seringan-ringannya, ya. Maka tatkala kita melakukan suatu kesalahan, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu adalah bukti kita taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya adalah surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Itulah tatkala Umar ditanya tentang taubatan nasuha tadi, itulah disebutkan oleh Umar, ayyatubar rajul, tatkala seorang laki-laki atau seseorang itu melakukan taubat kepada Allah min amali sai, telah melakukan perbuatan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma la ya'udu ilaihi abada, kemudian dia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut selama-lamanya, itulah taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha disebutkan juga yang demikian itu oleh Imam At-Tabari dalam kitab Jami' al-Bayan fi Ta'wilil Quran. Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah taubat. Bagaimana cara kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan oleh ulama. Tatkala berhubungan dengan Allah langsung 3 syaratnya, dan tatkala berhubungan dengan manusia 4 syaratnya. Maka selesaikanlah dengan manusia, baru kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Masuk kita kepada hadis yang pertama. Hadisnya pendek Bapak Ibu, tidak panjang, insyaallah bisa kita ambil hikmahnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala Abu Hurairah ini sudah masuk Islam, ternyata ibunya belum masuk Islam. Ya, menangis Abu Hurairah kepada Rasulullah melihat keadaan ibunya, karena Abu Hurairah ini selalu membujuk ibunya untuk bisa bersama dengannya, karena dia sangat cinta kepada ibunya. Menangis Abu Hurairah tatkala mengajak ibundanya, karena pada suatu ketika tatkala Abu Hurairah ini mengajak ibunya, ibunya marah.
bahkan sampai menyebutkan yang tidak-tidak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Abu Hurairah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakanlah ibuku ini mudah-mudahan bisa masuk Islam." Maka suatu ketika Abu Hurairah pulang ke rumahnya, dan ketika sampai depan rumahnya, ibunya menyuruh jangan masuk dulu. Ternyata ibunya mempersiapkan dirinya untuk bersyahadat di depan anaknya Abu Hurairah. Berkabullah doa Rasulullah SAW, dan Abu Hurairah menyaksikan langsung ibundanya memeluk agama Islam. Masya Allah. Itulah doa Rasulullah SAW, dan menangis juga Abu Hurairah melaporkan itu kepada Rasulullah. Tadi menangis karena sedih, dan sekarang menangis karena bahagianya ibundanya sudah memeluk agama Islam. Apa kata Abu Hurairah? Qala, Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah bersabda, berkata. Artinya apa? Di situ langsung Abu Hurairah, dan Abu Hurairah langsung mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilai fil yaum. Demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah, Rasulullah bersumpah, Bapak Ibu. Rasulullah bersumpah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu wa ta'ala, fil yaum, dalam satu hari, fil yaum, satu hari semalam, sehari semalam, aktsar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Masya Allah, Bapak Ibu, 70 kali Rasulullah dalam sehari semalam lebih memohon ampun kepada Allah atas kesalahan. Padahal Rasulullah sudah dijamin maksum, ya, sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum ada jaminan, ya, belum ada jaminan, stempel belum ada, ya. Entah kemana arah kita nantinya. Maka Abu Hurairah itu, Bapak Ibu, tatkala sakratul maut, beliau menangis, ya. Ditanya oleh sahabat, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis? Engkau adalah sahabat Nabi yang mulia. Hadis Rasulullah itu dekat dengan engkau. Bahkan sendal engkau itu pun kadang sudah ada hadisnya. Sendalnya Abu Hurairah ini sudah ada di dalam surga. Kenapa engkau menangis, wahai Abu Hurairah? Wahai sahabatku, inilah awal perjalananku nantinya, yang akan menuju ke surga ataupun ke neraka. Dan sampai sekarang aku tak tahu entah perjalanan mana yang akan aku tempuh nantinya. Apakah aku ke surga ataupun ke neraka? Aku tidak tahu. Masya Allah, seorang Abu Hurairah yang begitu banyak amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu cinta dekat dengan Rasulullah. Begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita bersama untuk senantiasa beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, demikianlah kajian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.